Jadi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap hubungan itu memiliki tujuan dan maksud, di mana rencana Tuhan, kehendak Tuhan, hal-hal besar akan terjadi di dalam setiap hubungan yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema hubungan yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita telah masuk ke dalam bulan Desember, dan bulan Desember ini sebagai bulan di mana kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan merayakan Natal, yaitu merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Sepanjang tahun 2020 kita telah melewatinya dengan begitu sulit. Tekanan, himpitan, pergumulan, masalah yang diakibatkan oleh pandemi corona maupun oleh hal-hal yang lain telah membuat kita mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupan ini. Dan semua dampak-dampak itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Mungkin saja dengan dampak pandemi corona yang begitu hebat telah membuat hubungan suami istri menjadi buruk. Komunikasi satu dengan yang lain menjadi terhambat, sehingga hubungan suami istri menjadi tidak harmonis. Demikian juga itu berdampak pada hubungan antara orang tua dan anak.
anak dengan orang tua, juga hubungan antara pemimpin rohani, dalam hal ini gembala dengan jemaat, maupun jemaat dengan gembala, atau hubungan antara pemimpin di dalam perusahaan dengan karyawan yang dipimpinnya, atau hubungan antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin saja di dalam tahun ini kita telah melewati hubungan yang kurang begitu baik satu dengan yang lain. Melalui momentum Natal ini, Yesus telah lahir bagi kita semua. Dan Dia datang untuk memulihkan hubungan kita dengan orang lain. Hubungan dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam persahabatan. Yesus datang untuk memulihkan hubungan itu. Dan saudaraku yang kekasih, momen Natal juga merupakan kesempatan buat kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mungkin saja, bukan saja dampak dari luar yang membuat hubungan kita menjadi tidak harmonis, menjadi buruk, bahkan menjadi rusak. Tetapi mungkin saja ada dari kehidupan kita sendiri memiliki andil di dalam hubungan yang tidak harmonis, yang rusak, bahkan yang berhenti sampai hari ini. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama belajar dari seorang Yusuf yang telah kita baca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-29. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kondisi Yusuf dan Maria pun mengalami hubungan yang kurang begitu baik. Hubungan yang hampir saja putus, rusak, oleh karena satu persoalan yang timbul di dalam hubungan mereka. Yusuf dan Maria pada waktu itu dalam ikatan pertunangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam budaya Israel, pertunangan itu adalah sesuatu yang sakral, yang kudus. Seorang yang telah bertunangan, apakah dia perempuan atau dia laki-laki, secara khusus lebih kepada perempuan, maka dia harus menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya hingga hari pernikahan mereka. Dan pertunangan di dalam budaya Israel itu ikatannya sangat kuat. Dalam tanda petik hampir dikatakan sebagai suami istri. Tinggal selangkah lagi mereka menjadi suami istri. Untuk itu jika ada sesuatu yang terjadi pada salah satu di antara mereka, apakah itu perselingkuhan, apakah itu sesuatu yang menciderai pasangannya, maka itu adalah hal yang paling memalukan bagi kedua keluarga besar mereka, dan tentunya bagi kedua pribadi yang telah bertunangan itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-18 di situ dikatakan ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus ketika mereka di dalam hubungan pertunangan itu. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Lukas, Maria telah dijelaskan oleh Tuhan tentang mengapa dia akan mengandung.
Dan apa penyebab dia mengandung? Dia tahu bahwa itu dari Roh Kudus. Karena sebelum semuanya itu terjadi, malaikat Tuhan telah datang kepadanya untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Tetapi bagi Yusuf, saudara, Yusuf tidak mengetahui sama sekali. Dan saya bisa memahami situasi yang berat yang dialami oleh Yusuf ketika dia tahu bahwa tunangannya hamil, mengandung. Mungkin di dalam pikirannya sebagai seorang manusia bahwa Maria telah selingkuh. Melihat Maria telah melakukan sesuatu yang buruk. Ia telah pergi dengan laki-laki lain. Dan mungkin saja menerima situasi itu Yusuf kecewa. Yusuf bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Dan saudaraku yang kekasih, di ayat yang ke-19, di situ dikatakan bahwa Yusuf ingin menghentikan hubungannya. Artinya, saudara, hubungan pertunangannya akan berakhir. Yusuf dan Maria tidak lagi akan memiliki kesempatan untuk dapat membangun rumah tangga. Mengapa? Karena Yusuf telah mengambil keputusan untuk mau berpisah. Hubungan mereka buruk. Hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Hubungan mereka akan berakhir. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi, Bapak Ibu Saudara. Bahwa di ayat yang ke-25 pada akhirnya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dari hubungan yang hampir rusak, yang hampir putus, yang hampir berakhir, pada akhirnya dipulihkan. Sehingga mereka menjadi suami dan istri. Dan di dalam hubungan itu yang dipulihkan, rencana Tuhan terjadi. Jadi saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap hubungan itu memiliki tujuan dan maksud, di mana rencana Tuhan, kehendak Tuhan, hal-hal besar akan terjadi di dalam setiap hubungan yang dipulihkan. Untuk itu, mari kita menyadari bahwa hubungan yang dipulihkan itu sangat penting. Jangan meninggalkan tahun ini. Atau paling tidak jangan kita masuk ke dalam perayaan kelahiran Yesus Kristus. Merayakan peristiwa yang penuh dengan sukacita, dengan hubungan yang belum dipulihkan. Mari kita bersama-sama belajar dari Yusuf bagaimana hubungan dia dan Maria dipulihkan. Dan pada akhirnya rencana keselamatan bagi dunia, yaitu Yesus Kristus hadir di dalam rumah tangga mereka, dapat mereka terima, dan mereka menjadi alat pilihan Tuhan untuk penggenapan janji Tuhan, yaitu penebus dosa-dosa manusia lahir ke dalam dunia ini. Mari kita lihat yang pertama, ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kita berhenti di situ. Yang pertama, kalau kita ingin hubungan kita dipulihkan, mari kita memiliki ketulusan di dalam mengasihi. Yusuf adalah seorang yang tulus di dalam mengasihi. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jujur mengakui bahwa Yusuf seorang yang tulus hati. Dia mengasihi Maria dengan tulus hati. Dan Bapak Ibu tahu bahwa untuk menerima pasangannya yang mengandung itu sesuatu yang mustahil. Tetapi karena dia tulus mengasihi, maka bukti dari ketulusan Yusuf mengasihi,
yaitu dia menerima Maria yang sedang mengandung itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, dia menerima kondisi itu tanpa dia menceritakan keburukan atau kesalahan atau perbuatan Maria kepada orang lain. Dan tentunya mungkin kepada keluarganya. Sebab di ayat yang ke-19 berkata, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Hari-hari ini banyak hubungan yang sulit dipulihkan karena tidak tulus di dalam mengasihi. Kita mengasihi tetapi kita menginginkan agar orang lain juga melakukan hal yang sama. Itu bukan ketulusan. Itu mengasihi bukan apa adanya, tetapi apa adanya. Artinya kita mengasihi bukan karena ingin kita minta sesuatu dari orang itu, tetapi kita mengasihi tanpa orang itu memberikan sesuatu kepada kita. Yusuf mengasihi Maria dengan tulus. Sekalipun mungkin saat itu Maria sedang mengandung, tetapi ketulusan Yusuf membuat dia menerima kondisi itu. Dan luar biasa saudara, dia tidak menceritakan keburukan dari tunangannya. Bapak Ibu, banyak orang ketika telah mengasihi orang lain dan melihat kenyataan bahwa orang lain tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, sedangkan ia sudah mengasihi, dia mendapati keburukan, dia mendapati kelemahan orang yang ia kasihi, maka dia akan menceritakan keburukan dan kelemahan dari orang itu kepada orang lain. Seorang suami, jika hubungan dengan istrinya mau dipulihkan, maka mari jangan menceritakan keburukan istrinya kepada sahabat atau teman atau kepada siapapun. Demikian juga seorang istri, janganlah menceritakan keburukan dari suamimu kepada teman-temanmu, kepada siapapun yang engkau temui. Mungkin engkau merasa sakit, mungkin engkau merasa diperlakukan tidak adil, mungkin engkau merasa bahwa perlakuan suamimu itu sangat-sangat tidak masuk akal dan pikiran dan menyakiti engkau. Janganlah engkau menceritakan itu kepada orang lain atau kepada temanmu. Mari tutup rapat-rapat. Kita belajar untuk menutupi setiap kelemahan dari pasangan kita atau rekan kita, teman kita, gembala kita, jemaat kita, siapapun. Sebab saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Sekalipun dia adalah pemimpin rohani, tidak ada yang sempurna. Sekalipun dia adalah suamimu, istrimu, tidak ada yang sempurna. Itu sebabnya Yesus datang untuk menyempurnakan kita. Yesus datang bukan karena kelebihan saya dan saudara. Yesus datang bukan karena kita sempurna, tetapi justru kita tidak sempurna. Kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak keterbatasan, kita punya banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Tetapi Yesus ingin memulihkan hubungan kita dengan Dia. Itu sebabnya Dia yang sempurna datang ke dalam dunia ini untuk menyempurnakan kehidupan kita, supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Dia, dan Dia juga bisa tinggal di dalam kita yang telah disempurnakan oleh kasih dan kuasa-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar untuk tulus di dalam mengasihi. Kemudian yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, jika kita ingin hubungan kita dipulihkan, maka yang kedua adalah
penuh pertimbangan dalam bertindak. Ketika Yusuf menghadapi situasi itu, dia tidak terburu-buru, terbawa emosi, terbawa kemarahan. Ketika dia melihat kelemahan atau kesalahan dari Maria, dia belum mengerti akan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi itu semua tidak membuat Yusuf untuk gegabah di dalam bertindak. Banyak hubungan yang rusak, tidak harmonis, bahkan hancur karena kita terlalu terburu-buru emosi. Kita terlalu terburu-buru di dalam bertindak, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi dengan orang yang sedang membangun hubungan dengan kita. Saudaraku yang kekasih, banyak hubungan yang tidak harmonis, yang rusak, yang berhenti karena kita terlalu cepat di dalam mengambil tindakan. Dan tindakan yang kita lakukan itu ternyata salah. Yusuf penuh pertimbangan. Dia berpikir sebelum dia bertindak. Dia mempertimbangkannya. Dan saudara, di dalam dia mempertimbangkan itu, Tuhan berintervensi di dalamnya. Tuhan datang kepadanya di dalam mimpi. Artinya Yusuf memberikan space waktu. Yusuf memberikan lebih banyak waktu untuk dapat merenungkan, untuk dapat memikirkan sebelum dia bertindak. Dia mengizinkan Tuhan berintervensi di dalam situasinya yang sulit. Dia meminta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa yang sedang terjadi? Tuhan, apa yang akan aku lakukan nantinya? Saudara, anak-anak Tuhan harus belajar dari Yusuf. Ketika engkau diperhadapkan dengan masalah di dalam sebuah hubungan, ketika engkau diperhadapkan di dalam persoalan di dalam sebuah hubungan, apakah itu dengan suamimu, istrimu, mertuamu, menantumu, anakmu, gembalamu, atau sesama orang percaya, sahabatmu mungkin, janganlah terburu-buru untuk mengambil keputusan. Jangan secara gegabah engkau mengambil keputusan, tetapi mari berdiam di hadapan Tuhan, berpikir, merenungkan, dan minta Tuhan untuk berintervensi. Minta penjelasan dari Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan. Dan saya percaya saudaraku yang kekasih, bahwa Tuhan tidak pernah pelit petunjuk bagi kita. Tuhan tidak pernah pelit kebenaran bagi kehidupan kita. Di saat kita menyediakan waktu, kita datang pada Tuhan meminta petunjuk dari Tuhan, maka Tuhan akan menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus saya dan saudara lakukan. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, mari kita penuh pertimbangan di dalam bertindak. Inilah orang-orang yang berhikmat. Banyak orang salah bertindak dan pada akhirnya dia mendapati bahwa peristiwanya tidak seperti yang dia pikirkan. Ternyata dia sudah bertindak yang salah dan kesalahan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh sebab itu saudara, jangan kita menyesal kemudian, tetapi mari kita menyediakan waktu untuk mempertimbangkan setiap tindakan kita. Bukan hanya tindakan, tapi cara kita berkata-kata. Mari kita pikirkan, kita biarkan Tuhan, kita memberikan space waktu untuk Tuhan menjelaskan kepada kita. Ada hal-hal tersembunyi yang kita tidak tahu, hanya misteri, dan itu yang tahu hanyalah Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang menjelaskan itu kepada kita. Jangan mengira-ngira, jangan berpikir sesuatu yang melampaui apa yang tidak engkau ketahui, tapi biarkan Tuhan untuk memberitahukan itu kepada kita. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus, bertindaklah sesuai dengan pertimbangan dan maksud yang benar yang engkau dapat
dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita lihat di dalam ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ketika Yusuf telah dijelaskan oleh Tuhan bahwa Maria mengandung bukan karena perbuatan seorang laki-laki. Maria tidak bersalah, Maria tidak berdosa, tetapi Maria mengandung oleh karena Roh Kudus, dan bayi yang dikandungnya adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan datang masuk menjadi daging. Dia ada di dalam kandungan Maria. Dan oleh dia, firman Tuhan katakan, akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Namanya adalah Yesus, yang berarti Immanuel. Artinya, masalah yang ditimbulkan, yang dipikirkan oleh Yusuf sebagai sebuah persoalan, itu adalah rencana Tuhan. Itu adalah penggenapan Tuhan dari janji-janji yang telah diucapkan di dalam perjanjian lama. Saudara, saya bisa bayangkan kalau Yusuf menolak itu. Dia tidak mengasihi Maria dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mempertimbangkan maksud dan bertindak secara gegabah. Maka rencana ini sudah pasti tidak akan terjadi. Tetapi sungguh luar biasa, dalam hubungan yang dipulihkan ada rencana Tuhan yang terjadi. Sekalipun peristiwa itu seakan-akan adalah hal yang buruk, yang membuat hubungan hampir pisah. Tetapi luar biasa, Tuhan pakai situasi itu untuk menggenapi rencananya. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang banyak peristiwa yang buruk terjadi di dalam hidup kita, tapi Tuhan bisa pakai itu untuk sebuah rencana yang indah. Yang ketiga, saudara, Yusuf mengikuti kemauan Tuhan. Tuhan bilang, Yusuf, jangan engkau takut, ambil Maria sebagai istrimu, sebab ini adalah rencanaku. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin hubungan dipulihkan, maka ikuti kemauan Tuhan. Memang sulit Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang keinginan Tuhan berbenturan dengan keinginan kita. Karena Tuhan menciptakan kita tidak seperti robot yang dapat diremote, dikontrol sesuai dengan mau Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas, free will, untuk menentukan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, untuk menentukan yang benar, yang baik, seringkali itu menyakiti kita. Orang lebih suka memuaskan daging kepada hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang menyenangkan dia. Ini perlu sebuah ketundukan, submission kepada apa yang Tuhan mau. Dan Yusuf mengikuti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, kalimat yang tepat adalah Yusuf taat sepenuhnya kepada Tuhan. Jika saudara sudah dengar perintah Tuhan, jika saudara sudah dengar akan firman Tuhan, bahwa pengampunan itu perlu dilepaskan 70 kali 7 kali 70 kali. Artinya bahwa pengampunan itu tanpa batas. Jika ada orang yang bersalah kepada engkau, jika ada orang yang mungkin sepanjang tahun ini, apakah suamimu, istrimu, anak-anakmu, menantumu, orang tuamu, gembalamu, pemimpin rohanimu, rekan kerjamu, sesama jemaat,
Siapapun dia yang mungkin telah melakukan kesalahan kepadamu, hari ini Tuhan katakan, ikuti mau Tuhan. Mau Tuhan ialah lepaskan pengampunan 7 kali 70 kali. Artinya bahwa pengampunan itu tanpa batas. Jika ada orang bersalah kepadamu hari ini, ampuni. Jika besok dia bersalah kepadamu, ampuni. Jika lusa dia bersalah kepadamu, ampuni. Dan saudaraku yang kekasih, sebagaimana engkau mengampuni orang lain, Bapa Surgawi pun juga sudah mengampuni engkau. Tapi jikalau engkau tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga pun tidak akan mengampuni engkau. Dan ketika engkau tidak diampuni, maka dosamu akan tetap ada. Dan apapun yang engkau minta kepada Tuhan, di dalam keberdosaanmu, engkau tidak akan menerima apa-apa. Bapak Ibu Saudara, di dalam pengampunan pun kita harus rela melupakannya. Firman Tuhan katakan bahwa sedalam tubir laut Tuhan melemparkan dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat Dia membuang segala kesalahan kita dan Dia tidak mengingatnya. Saudara, mungkin hari ini engkau masih mengingat kesalahan daripada istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, siapapun dia. Dan engkau sulit untuk melepaskan pengampunan. Hari ini belajar seperti Yusuf. Ketika dia bangun dari tidur, dia tidak bertanya, Tuhan, apakah ini suara Tuhan? Tuhan, apakah ini mimpi dari Tuhan? Orang yang dekat dengan Tuhan selalu tahu akan perintah Tuhan dan juga akan keinginan Tuhan. Dan Yusuf langsung melakukan. Dia menerima Maria, dia merangkul Maria, dia mengambil Maria dalam kondisi mengandung menjadi istrinya. Apapun konsekuensi yang akan dihadapi, cemoohan orang mungkin, pikiran negatif orang kepadanya, dia tidak peduli lagi karena dia tahu bahwa dia harus lebih taat kepada Tuhan daripada mentaati akan apa yang ia mau. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yusuf berkorban untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Mari saudara, ikuti apa yang Tuhan mau. Di momen Natal ini, tinggalkan segala sesuatu yang menurut engkau benar. Menurut engkau itu sesuatu yang engkau anggap bahwa itu yang paling benar. Jangan biarkan semua itu menghalangi engkau untuk dipulihkan di dalam hubungan. Ikuti mau Tuhan dan biarkan Tuhan memulihkan hubunganmu. Percayalah saudara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang ke-25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, bagaimana agar hubungan kita dipulihkan? Yaitu harus ada saling menghormati. Yusuf menghormati Maria sebagai istrinya yang sedang mengandung bayi Yesus. Penghormatan apa yang diberikan Yusuf kepada Maria? Yaitu Yusuf tidak melakukan segala sesuatu yang membuat Maria tersakiti. Dalam hal ini Yusuf tidak mau mencemarkan istrinya. Sebagai seorang suami, seharusnya ia melakukan tugas sebagai seorang suami dalam hubungan suami istri. Tapi Alkitab dengan tegas berkata, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan bayi Yesus. Yusuf tidak egois. Kalau sebagai seorang suami, tentunya selama 9 bulan di dalam pernikahan dan tidak melakukan hubungan suami istri, sudah pasti saudara, itu sesuatu yang mustahil. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa Yusuf tidak melakukan hubungan suami istri.
Dia menghormati Maria yang sedang mengandung bayi Yesus. Dia tidak ingin mencemarkan kandungan Maria. Dia tidak egois menuntut haknya sebagai seorang laki-laki, tetapi dia menghormati Maria. Dia menanggalkan egonya untuk dapat melihat Maria benar-benar tetap murni, tetap kudus di dalam melahirkan bayi Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, banyak hubungan rusak karena terlalu menuntut hak pribadinya. Istri menuntut haknya, suami menuntut haknya, anak-anak menuntut haknya, orang tua menuntut haknya, menantu menuntut haknya. Ketika kita hanya menuntut hak kita, kita adalah orang yang egois. Yesus tidak menuntut haknya, saudara. Yesus meninggalkan haknya di sorga. Dia meninggalkan kemuliaannya. Dia mengosongkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Dia yang sebenarnya di sorga patut dan layak disembah siang dan malam, penuh kemuliaan. Tetapi dia menanggalkan semuanya itu. Dia datang ke dalam dunia ini untuk tujuan pemulihan. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita hanya berfokus pada diri kita sendiri dan kita menuntut apa yang harus orang lain berikan bagi kita, maka di situ tidak akan terjadi pemulihan. Natal mengajarkan kita bahwa kita harus melepaskan hak kita. Tanggalkan egoisme kita. Ego yang bercokol di dalam hati kita. Sekalipun kita di pihak yang benar, di pihak yang mungkin tidak melakukan kesalahan, tapi biarkanlah kita merendahkan diri. Kita tidak egois. Kita yang menerima semuanya, menghormati, tidak menuntut hak kita, tetapi kita membiarkan kepentingan orang lain menjadi lebih penting daripada kepentingan kita. Seperti Yesus mementingkan keselamatan kita, sehingga ia rela mati di kayu salib, rela tergantung, tersalibkan, hanya bagi saya dan saudara. Dia mementingkan keselamatan kita daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, biarlah di momen Natal ini kita introspeksi diri kita. Apakah saya sudah tulus dalam mengasihi? Apakah saya sedang berhati-hati, atau saya sedang mempertimbangkannya dengan sebaik-baiknya, mengizinkan Tuhan berintervensi di dalam setiap tindakan kita, tindakan saya? Apakah saya sedang mengikuti kemauan Tuhan? Apakah saya sedang menghormati pasangan saya, menghormati orang lain? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing di momen Natal ini. Izinkan Tuhan untuk menyadarkan kita. Biarlah kita masuk ke dalam perayaan Natal dengan hubungan yang dipulihkan. Dan saya percaya Tuhan ada dalam setiap hubungan. Tuhan membentuk sebuah hubungan untuk satu maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa. Dan jika hubungan itu sedang ada di dalam ketidakharmonisan, di dalam kondisi yang buruk, bahkan diambang kehancuran, serahkanlah kepada Tuhan. Maka Dia ahli untuk memulihkan. Tetapi biarkanlah kita hari ini mengasihi dengan tulus. Kita bertindak dengan penuh pertimbangan. Izinkan Tuhan berintervensi di dalamnya. Ikuti mau Tuhan, saling menghormati. Maka saya percaya hubungan kita akan dipulihkan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh ada hari ini mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menilik hati kami, menilik setiap hubungan kami.
Jika ada hubungan yang sedang diambang kehancuran, rusak, tidak harmonis, mari Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Pulihkan kami Tuhan. Engkau ampuni kami jika kami ada andil di dalam ketidakharmonisan atau hal-hal buruk yang menimpa hubungan kami. Mari Tuhan koreksi, bentuk, sempurnakan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang benar dan berkenan kepadamu. Pulihkan setiap hubungan hari ini Bapa. Hubungan suami istri, mertua dan menantu, orang tua dan anak, hubungan di dalam jemaat, hubungan antara sahabat, hubungan di dalam pekerjaan dan dimanapun Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan pulihkan hubungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, terima berkat firman Tuhan dan siap melakukannya. Sama-sama katakan